jadi anak kita sendiri, bisa jadi keluarga kita. Kalau ditanya agama, jawabannya Islam. Tapi mengapa mereka tidak sholat? Tapi mengapa mereka tidak berpuasa? Apakah agama belum sampai pada dirinya? Sudah. Karena kata Syekh Muhammad Abdul, manusia telah diberikan hidayatuddin, yaitu hidayah agama. Lalu Allah tidak memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, karena tidak semua manusia mau memeluk agama Islam, dan tidak semua orang yang sudah beragama Islam akan menjadi orang-orang yang beriman, yang mereka sampai pada sebuah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saat ini kita memang telah berada di bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan ini Allah ciptakan khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena memang ini diciptakan terkhusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah bagian cara Allah mendidik, menuntun, membimbing umatnya Nabi Muhammad agar bisa menjadi orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya bulan suci Ramadan, kita menjadi orang-orang yang waspada. Kita menjadi orang-orang yang wara, hidup penuh dengan kehati-hatian. Dan dengan bulan suci Ramadan kita menjadi orang-orang yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah saudaraku seiman dan seagama yang dicintai Allah, patut kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan yang Allah ciptakan ini mampu mendidik dan menuntun hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini berada di bulan yang lain, saya yakin ini jamaah tidak akan sebanyak seperti ini. Kalau bukan bulan suci Ramadan, tidak mungkin ba'da sholat isya jamaah masih terus banyak. Dan tidak mungkin kalau ini di luar bulan suci Ramadan, kita berbondong-bondong datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena adanya bulan suci Ramadan, kita semangat untuk menjadi orang-orang yang patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena bulan suci Ramadan ini pula lah kita berbondong-bondong untuk melaksanakan perintah Allah di masjid yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkhusus buat di bulan suci Ramadan ini. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini Allah khususkan buat orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal muslim, ya ayyuhal mu'min, ya ayyuhal islam, ya ayyuhan nas. Apa sebab Allah tidak menggunakan kalimat ini? Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhal islam, wahai orang-orang Islam? Karena belum tentu orang Islam yang menyandang sebagai agama Islam mereka patuh tunduk terhadap perintah Allah. Bukti nyata
Banyak kok orang Islam yang nggak sholat, banyak orang Islam yang tidak puasa, bahkan banyak orang Islam yang tidak menjalankan sholat sunat tarawih. Ada tidak? Banyak. Bisa jadi anak kita sendiri, bisa jadi keluarga kita. Kalau ditanya agama, jawabannya Islam. Tapi mengapa mereka tidak sholat? Tapi mengapa mereka tidak berpuasa? Apakah agama belum sampai pada dirinya? Sudah. Karena kata Syekh Muhammad Abdul, manusia telah diberikan hidayatul-din, yaitu hidayah agama. Lalu Allah tidak memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, karena tidak semua manusia mau memeluk agama Islam, dan tidak semua orang yang sudah beragama Islam akan menjadi orang-orang yang beriman, yang mereka sampai pada sebuah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengkhususkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang berimanlah yang pasti akan berpikir dengan panggilan Allah, yang pasti akan mendengar dan mematuhi segala perintah Allah, dan hanya orang yang berimanlah memandang dengan kacamata kebaikan atas panggilan Allah, dan hanya orang yang hatinya beriman kepada Allah, dia pasti akan patuh tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yang hadir hari ini adalah orang Islam yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka patut bagi orang-orang yang beragama Islam ada satu perintah baginya apa? Beriman kamu kepadaku setelah aku mengutus seorang nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta. Jadilah engkau orang-orang yang mengikuti jejaknya. Jadilah engkau orang-orang yang mengikuti jalannya. Bahkan jadilah engkau orang yang mengikuti ketaatan, kepatuhan, ketundukannya yang ia jalani, yang ia lakukan pada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perintahnya bagi orang yang beriman? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas dirimu, jiwamu, lahirmu, batinmu, jasadmu, ruhmu untuk melaksanakan puasa. Kata Al-Imam Al-Ghazali, puasa dibagi menjadi 3 bagian dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah puasa umum. Apa makna dibalik puasa umum? Puasa yang seperti orang-orang semua melakukan. Tapi lucu dan anehnya, puasa orang-orang umum itu hanya sampai pada menahan haus dan lapar saja. Bagi mereka ketika aku tidak makan, ketika aku tidak minum, cukup bagiku sudah puasa. Lah, yang begini kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Puasanya orang yang seperti ini kata Nabi, nanti puasa mereka hanya sampai pada menahan haus dan lapar saja tanpa mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amma shaumul khususi minas shalihin. Yang kedua kata Imamul Ghazali adalah puasanya orang-orang yang khusus dan diususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa golongan ini? Mereka adalah orang-orang saleh yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama puasa orang umum dengan puasanya orang-orang saleh. Mengapa? Karena orang-orang saleh puasanya secara lahir dan batin dan secara ruh wal jasadnya. Mereka tidak hanya sampai pada menahan haus dan lapar saja, tapi mereka menjaga pandangannya, mereka menjaga pendengarannya, mereka menjaga lisannya, mereka juga menjaga tangan dan kakinya agar semua ini tidak dapat merusak amal-amal ibadahnya. Ada orang puasa, sudah tahu berada di bulan suci Ramadan, tapi mereka main judi online. Ada mereka saat di bulan suci Ramadan main gaplek. Emang nggak ada permainan yang lain? Emang nggak ada kerjaan yang lebih bermanfaat? Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ini.
Kata Rasulullah, kalau kalian pengen melihat orang Islam yang benar keislamannya, kalau kalian pengen melihat orang Islam yang benar imannya, merekalah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ngapain? Malam-malam begadang, cuma nungguin bola, cuma main handphone, cuma main kartu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada emang di sini pelakunya. Jangan tengok kiri kanan Bapak, nggak enak mukanya pakai ditengok. Ada orang yang puasanya dia menahan pandangannya karena takut pandangannya itu dapat merusak nilai-nilai ibadah puasanya. Dia takut telinganya mendengar satu pendengaran yang dapat merusak pahalanya. Dia takut lisannya dapat merusak nilai-nilai ibadahnya, dan dia takut punya hati dan perasaan mampu mengobrak-abrik bahkan memporak-porandakan nilai-nilai ibadah puasanya yang sudah ia jalani sedari pagi sampai menjelang sore. Semua ini dijaga. Inilah puasanya orang-orang sholihin. Yang ketiga, wa amal shaum khususil khusus. Yang ketiga kata Imam Ghazali, puasanya orang khusus yang dikhususkan dengan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bukan golongan kita. Tentunya ini bukan golongan kita. Siapakah dia golongannya? Mereka adalah minan nabiyyina was-siddiqina was-su'ada'i was-salihin. Puasanya para nabi, para sholihin, para sholihin tidak sama seperti puasanya kita. Kedudukan ini lebih tinggi dibandingkan puasanya orang soleh. Mengapa? Mereka pikirannya puasa, pandangan puasa, pendengaran puasa, mulutnya puasa, hatinya puasa, jiwanya puasa, lahir batinnya, ruh wal jasadnya, mereka semua berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tingginya puasanya orang-orang yang telah dikhususkan dengan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada lintasan dalam pikirannya yang dapat merusak nilai-nilai ibadahnya. Ini model begini nih Pak, begini aja bagi beliau udah batal nih, udah rusak. Ya Allah, panas banget lagi nih. Kalau bukan puasa gue minum es nih. Itu para nabi nggak ada pikiran begitu tuh. Kalau kita, halo, kalau kita ada nggak yang begitu? Banyak. Ya Allah, perih banget lagi nih perut. Menanggung ini, bagaimana ini puasa, gue terusin apa kagak, gue terusin apa enggak, ini benar apa enggak. Itu puasanya para nabi nggak ada pikiran begitu. Puasanya para minan nabiyyina was-siddiqina was-su'ada, tidak ada pikiran yang terlintas, puasa ini saya lanjutkan atau tidak. Ya Allah, panas banget. Kalau bukan bulan puasa, udah pasti saya minum. Ya Allah, hati saya kayaknya kesel banget ini. Saya tonjok apa enggak? Cuma sayang, saya lagi puasa. Kalau saya tonjok batal. Tuh puasanya para nabi tidak ada goresan-goresan itu. Kenapa? Andai kata itu saja ada, maka rusaklah amalku dan batalah puasaku. Waduh, berarti kita jauh nih dari golongan yang ketiga. Kita masih suka yang menghayal. Apalagi kalau udah menjelang 5:30. Masya Allah, enak kali ini ya. Buka pakai es campur. Ya Allah, kayaknya nih mantap juga nih. Sore ini kayaknya kita buka pakai es kelapa muda. Apa aja dijejerin, apa saja disebutin, apa saja dikumpulin, sudah ada mah. Paling asal nyobain secumit. Apa iya tuh lontong 10 ditelan? Apa iya tuh bakwan yang ada di piring tuh 5 ditelan semua? Enggak. Itulah kadang-kadang kita masih mengikuti nafsu amarah kita, tidak berjalan pada nafsul mutmainnah yang ada pada diri kita. Makanya betul orang-orang soleh, para nabi, para shodikin, para syuhada, menjadikan Ramadan ini bulan yang betul-betul menjadikan dirinya menjadi orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Allah. Bahkan apa? Ia pengen keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Karena memang tujuan daripada orang puasa
itu Allah memberikan gelar bagi dirinya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya kata ulama, ibadah puasa itu tidak bisa dijadikan ibadah ria. Karena ibadah puasa itu, kata Allah dalam hadis qudsinya, saumul li, puasamu adalah untukku wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalasnya. Makanya kata ulama, orang yang puasa tidak bisa melakukan keriaan, karena puasanya untuk Allah, dan hanya Allah lah yang membalasnya, dan hanya Allah lah yang tahu tentang perkara puasanya seseorang. Beda dengan amalan yang lainnya. Seperti sholat. Sholat orang masih punya penyakit ria, pengen dilihatin mertuanya. Mantu gua keren nih. Mantu soleh. Masih pengen dilihat bininya. Masih pengen dilihat orang. Itu perkara sholat. Apalagi sodako, masih pengen dipandang orang, masih pengen dipuji orang, bahkan pengen disebut-sebut orang dermawan. Beda lagi dengan haji. Begitu pulang dia pengen mendapatkan gelar hajinya, lalu dipanggil Pak Haji. Beda lagi dengan zakat, beda lagi dengan yang lainnya. Tapi yang paling membedakan bahwa puasa adalah bukan ibadah yang menunjukkan keriaan, tapi menunjukkan kepatuhan, ketundukan kepadamu. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang yang benar puasanya akan mampu mencegah suatu perkara yang dapat merusaknya. Makanya tujuannya adalah puasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana agar kita bisa menggapai sebuah ketakwaan? Adakah jalannya? Adakah petunjuknya agar kita keluar dari Ramadan mampu menggapai ketakwaan itu secara hakiki? Kata ulama, ada 5 cara untuk menggapai ketakwaan. Apa yang pertama? Mu'ahadah. Menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga amanah antara perjanjian dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu perjanjiannya? Perjanjiannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian antara manusia dengan Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Adakah perjanjian yang lain? Ada. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Perjanjian manusia dengan Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin, bangsa manusia, melainkan ada perjanjian antara dirinya denganku. Apa? Yaitu mereka selalu patuh tunduk sujud ibadah kepadaku, seperti yang mereka katakan, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, la syarikalah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Tapi udah begitu belum? Belum. Karena tauhid kita belum sampai pada makrifat. Kita ini orang syariat, bukan orang makrifat. Kalau orang syariat, dikit-dikit nyari ganjaran, dikit-dikit nyari balasan. Yang ditengok selalu enggak jauh, pahala sama surga. Saya tanya, kalau beramal soleh tanpa ada pahala, masih mau berbuat amal soleh enggak? Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, baca Quran, tahajud, tapi tidak ada pahala, masih mengerjain. Ya, jauh. Itu orang syariat. Makanya beda sama orang makrifat, nggak mikirin itu. Ini bedanya. Kalau kita orang syariat yang dikit-dikit ibadah lihatnya surga, yang dikit-dikit ibadah melihatnya adalah pahala, bahkan apa? Ibadah cuma karena pengen takut masuk ke dalam neraka. Lihat Sayyidah Rabi'atul Adawiyah
Ya Allah, kalau seandainya ibadahku hanya niat mencari pahala, jangan kau berikan sedikit pun pahala untuk diriku. Kalau ibadahku hanya ingin mencari surga, maka tutuplah pintu surga untukku. Kalau ibadahku hanya karena takut masuk neraka, lemparkan aku ke dalam neraka. Waduh, jauh banget kayaknya nih. Udah ada yang pernah doa begitu nggak? Kira-kira ada yang pernah doa begitu nggak? Ya Allah, lemparkan aku ke dalam neraka kalau ibadahku karena takut masuk neraka. Udah ada yang doa begitu? Coba tunjuk tangan. Oh enggak. Tuh lihat Sayyidah Robiatul Adawiyah. Kalau ia masuk surga cuma karena amal-amal solehnya, tutup tuh pintu surga. Disinilah kita diajarkan berhenti untuk mengejar pahala, berhenti untuk mengejar surga. Kalau surga dan pahala yang kita kejar, yang kita tempuh, yang kita cari, lalu di mana letaknya Allah? Di mana letaknya Allah kalau begitu? Makanya setiap niat sholat, niat puasa, ending akhirnya apa? Lillahi. Sudah sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, sodako lillahi ta'ala, ini lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala, ini lillahi ta'ala, ini lillahi ta'ala. Karena cuma Allah lah yang akan memberikan balasan bagi para pelaku-pelakunya. Ngeri Pak. Ngeri Pak. Kenapa sih nggak boleh mikirin pahala sama surga? Kalau pikiran kita terfokus pada pahala dan surga, ini letaknya ditanya di mana Allah. Maka mulai detik ini jangan lagi mikirin surga, jangan lagi mikirin pahala, cukuplah bagi kita ibadah lillahi ta'ala, karena kata Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kata Allah, siapa orang yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, ingat catatannya. Siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, ingetin, yang ia beriman kepadaku. Itu aja dicatat. Kalau kita benar beriman, mengapa kita lebih mengejar pahala dan surga? Bukankah ibadah itu yang memberikan balasan Allah? Sekarang kita pengen nyari pahala, mohon maaf, imam kelamaan aja kita sewot.